Inkonsistensi sekarang jadi yang paling dibutuhkan selain Haaland. Jeremy Doku jadi pemain paling bersinar di Manchester City musim ini. Prediksi AS Monaco versus Manchester City, melangkah dengan percaya diri. Pastikan pemain Messi menang lagi dan lagi. 5 rekrutan termahal Manchester City era Guardiola. Nomor 4 ternyata pemain Muslim. Curhat Gianni Reijnders, Milan selalu di hati, tapi kini saatnya kejar mimpi terbaik di Manchester City. Go! Blue Moon, you saw me standing alone. Yes, a goal! Buat kamu semua yang ngaku pendukung sejati Manchester City, wajib banget dong buat subscribe channel ini dulu. Terima kasih ya guys. Inkonsistensi sekarang jadi yang paling dibutuhkan selain Haaland. Jeremy Doku jadi pemain paling bersinar di Manchester City musim ini. Manchester City menampilkan wajah baru di awal musim 2025/2026, memunculkan berbagai pendapat. Sebagian melihat The Citizens mulai menemukan ritme untuk kembali ke puncak Premier League, namun tak sedikit yang menilai jalan mereka masih panjang untuk mengukuhkan status sebagai juara. Di tengah dinamika tersebut, perkembangan pesat Jeremy Doku jadi sorotan utama. Winger asal Belgia ini tampil gemilang dan berperan besar dalam kebangkitan tim asuhan Pep Guardiola. Dari 7 laga di semua kompetisi, Doku sudah mencatatkan 5 kontribusi gol. Ini mencerminkan peningkatan signifikan sejak kedatangannya ke Etihad Stadium. Guardiola pun mengubah taktik musim ini, memberi kebebasan lebih bagi penyerang untuk menembus pertahanan lawan. Dampaknya jelas terasa insting gol Haaland tajam kembali dan Doku menjelma jadi ancaman mematikan. Musim ini pengambilan keputusannya jauh lebih matang, kata Guardiola, mengacu pada kontribusi Doku saat melawan Burnley. Musim lalu sempat inkonsisten, kini Doku tampil konsisten dan jadi kunci kebangkitan City. Bagaimana menurut Anda? Apakah Jeremy Doku layak disebut sebagai pemain terbaik City musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Prediksi AS Monaco versus Manchester City, melangkah dengan percaya diri. Pastikan pemain Messi menang lagi dan lagi. AS Monaco dan Manchester City akan bertemu di matchday 2 League Phase Liga Champions 2025/2026. Pertandingan fase Liga UCL dalam kurung UEFA Champions League antara AS Monaco versus Manchester City ini digelar di Stade Louis. Pertandingannya dijadwalkan kick-off Kamis 2 Oktober 2025 jam 02.00 waktu Indonesia Barat, live streaming di video. City melangkah ke matchday kedua dengan percaya diri usai menumbangkan Napoli 2-0 di Etihad. Kemenangan itu menjadi modal berharga bagi skuad Josep Guardiola yang tengah menikmati tren positif meski masih menyimpan catatan minor di laga tandang Eropa. Erling Haaland kembali menjadi pembeda dengan gol pembuka. Dilanjutkan torehan Jeremy Doku yang memastikan 3 poin penuh. The Citizens memang jarang terjegal di fase awal Liga Champions. Terbukti hanya 3 kali kalah dalam 21 laga grup terakhir. Produktivitas mereka juga mengagumkan dengan mencetak gol di 28 dari 30 laga terakhir di ajang UEFA. Meski begitu, City menyimpan pekerjaan rumah ketika tampil di markas lawan. Rekor 4 kekalahan beruntun di partai tandang Liga Champions menjadi ganjalan yang tidak bisa diabaikan. Guardiola tentu berharap tren negatif itu bisa diputus saat melawat ke Stade Louis. Di sisi lain, Monaco datang dengan beban besar setelah dipermalukan klub Brugge 1 hingga 4 di Belgia. Pertahanan mereka begitu rapuh, bahkan harus menelan 3 gol di babak pertama sebelum Ansu Fati mencetak gol hiburan di menit akhir. Catatan 5 kekalahan dari 7 laga terakhir di Liga Champions semakin menegaskan betapa sulitnya mereka bersaing di level ini. Inkonsistensi Les Monegascos juga terlihat di kompetisi domestik. Setelah pesta gol 5-2 atas Metz, mereka justru tumbang 1-3 dari Lorient akibat kartu merah Thilo Kehrer. Tren mereka penuh gol dengan 24 tercipta hanya dalam 5 laga terakhir, sebuah potensi sekaligus risiko besar menghadapi tim seefisien Man City.
Duel ini pun berpotensi menghadirkan pertandingan terbuka, seperti pertemuan klasik kedua tim pada 2016/17. Kala itu, Monaco berhasil menyingkirkan City lewat aturan gol tandang setelah agregat berakhir 6-6. Kini dengan kondisi tim yang pincang, sulit membayangkan skenario serupa terulang. Manchester City tidak mendapat tambahan cedera baru usai melibas Burnley 5-1 di Premier League. Meski demikian, Rodri masih diragukan tampil karena masalah lutut. Beberapa pemain lain seperti Abdulkadir Kusanov, Ryan Ait-Nouri, Omar Marmoush, dan Ryan Cherki juga masih absen. Haaland dipastikan jadi andalan, terlebih ia mencatat milestone 50 laga Liga Champions dengan rekor menakjubkan 50 gol dari 49 pertandingan. Di kubu Monaco, Paul Pogba masih belum siap tampil meski publik menanti debutnya. Absensi Lamine Camara, Denis Zakaria, Alexander Golovin, dan kiper utama Lukas Hradecky memperparah situasi. Thilo Kehrer memang bisa kembali di Liga Champions meski kena kartu merah di Liga 1. Ansu Fati yang sudah mencetak 4 gol dari 3 laga sebagai pemain pengganti berpeluang turun sejak menit awal. Lima rekrutan termahal Manchester City era Guardiola. Nomor 4 ternyata pemain Muslim. Pep Guardiola dikenal sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia. Tak hanya soal filosofi bermain yang atraktif, ia juga identik dengan rekrutan pemain bintang berbanderol tinggi. Sejak menangani Manchester City, Guardiola beberapa kali mengguncang bursa transfer dengan nama-nama besar yang kini jadi tulang punggung tim. Berikut 5 pemain termahal yang pernah diboyong ke Etihad Stadium di era Guardiola. Jack Grealish 117,5 juta menjadi rekrutan termahal City sejauh ini. Gelandang serang asal Inggris ini didatangkan dari Aston Villa pada musim panas 2021. Joško Gvardiol 90 juta bek muda Kroasia ini mencuri perhatian usai tampil impresif di Piala Dunia 2022. Ruben Dias 71,6 juta didatangkan dari Benfica. Dias langsung menjadi pilar utama pertahanan City sejak musim 2020/21. Omar Marmoush 70 juta transfer yang mengejutkan pada musim dingin 2024/25. Penyerang asal Mesir ini ternyata seorang Muslim dan langsung menarik perhatian publik. Rodri 70 juta datang dari Atletico Madrid pada musim 2019/20. Rodri kini dikenal sebagai gelandang bertahan terbaik di dunia. Menurut kamu, siapa dari kelima pemain ini yang paling memberikan dampak besar bagi City? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Curhat Tijjani Reijnders, Milan selalu di hati. Tapi kini saatnya kejar mimpi terbaik di Manchester City. Gelandang timnas Belanda Tijjani Reijnders buka-bukaan soal kepindahannya dari AC Milan ke Manchester City musim panas lalu. Meski meninggalkan San Siro terasa berat secara emosional karena ikatan kuat dengan para penggemar, rekan satu tim, dan staf klub, Reijnders menganggap transfer ini sebagai langkah maju besar dalam kariernya. Dalam wawancara eksklusif bersama Milanews.it, pemain berusia 27 tahun itu menjelaskan bahwa tawaran dari City adalah kesempatan langka yang tak boleh disia-siakan. Ia menilai dari sisi olahraga, Man City unggul jauh dengan pelatih Pep Guardiola dan deretan bintang dunia yang dimilikinya. Dominasi klub dalam beberapa tahun terakhir menjadi alasan utama keputusan profesionalnya. Saya punya banyak perasaan untuk Milan, tapi kereta emas tertentu hanya lewat sekali. Ungkap Reijnders menegaskan bahwa keputusan ini demi mengembangkan kariernya ke level lebih tinggi. Bagaimana menurut kamu? Apakah keputusan Tijjani Reijnders sudah tepat? Apakah kamu juga pernah mengalami dilema berat dalam memilih langkah karier? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Wayne Rooney tak percaya Amorim, jiwa Manchester United sudah hilang.
Wayne Rooney, legenda sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang masa Manchester United, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi mantan klubnya. Menurut Rooney, jiwa setan merah kini sudah hilang dan ia meragukan Ruben Amorim mampu membalikan keadaan. Amorim yang menggantikan Erik ten Hag sejak November lalu baru mengumpulkan 34 poin dari 33 laga Premier League. Jujur saja, saya datang ke stadion dengan perasaan tim ini akan kalah atau paling banter dapat 1 poin, ungkap Rooney dalam podcast BBC miliknya. Ia menilai tak ada perjuangan, karakter, dan keinginan menang di lapangan. Manchester United butuh energi baru yang bisa menyalakan kembali api mereka. Namun, Rooney menegaskan masalah bukan hanya soal manajer. Para pemain pun tak pantas mengenakan seragam itu dan itu sangat menyakitkan, katanya. Ia juga prihatin dengan hilangnya budaya klub mengingat banyak staf yang meninggalkan Old Trafford. Saya berharap ini tak mempengaruhi perkembangan 2 anak saya yang masih di Akademi MU. Menurutmu, apa yang sebenarnya terjadi dengan Manchester United saat ini? Apakah masih ada harapan bagi setan merah? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Chelsea bakal lego Enzo Fernandez ke Real Madrid, pemain impian Xabi Alonso. Chelsea dikabarkan mulai terbuka untuk melepas Enzo Fernandez ke Real Madrid pada musim panas mendatang. Gelandang asal Argentina, berusia 24 tahun ini memang sudah lama masuk radar Los Blancos dan disebut sebagai pemain incaran utama Xabi Alonso untuk memperkuat lini tengah Madrid di masa depan. Menurut laporan dari Tamtalk, kesepakatan potensial bisa terjadi pada tahun 2026 jika Madrid bersedia mengajukan tawaran besar. Chelsea sendiri dulu membayar 121 juta untuk mendatangkan Enzo dari Benfica pada Januari 2023 dan klub dipastikan tidak akan melepasnya dengan harga murah. Meskipun Real Madrid sudah memiliki lini tengah kompetitif seperti Tchouaméni, Valverde, dan Camavinga, nama Enzo Fernandez dinilai bisa membawa dimensi baru dalam skema permainan Alonso. Chelsea disebut tak aktif menawarkan sang pemain, tapi siap membuka negosiasi jika harga yang diajukan sesuai. Jika transfer ini benar-benar terwujud, The Blues kemungkinan besar akan memburu pengganti sepadan. Nama gelandang Juventus, Manuel Locatelli, kini mulai dikaitkan sebagai opsi potensial. Bagaimana menurut kamu? Apakah Chelsea sebaiknya mempertahankan Enzo Fernandez atau justru menjualnya untuk membangun ulang skuad? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Superkomputer kini jagokan Arsenal juara Liga Inggris. Arsenal tampil luar biasa saat meraih kemenangan dramatis atas Newcastle United. Hasil ini membuat The Gunners kini dijagokan untuk merebut gelar Premier League musim ini. Pada pekan ke-6 Liga Inggris, Minggu (28 September 2025), pasukan Mikel Arteta menang 2-1 di kandang Newcastle. Gabriel Magalhaes jadi pahlawan kemenangan lewat gol telat di penghujung laga. Tambahan 3 poin ini membawa Arsenal ke posisi kedua klasemen dengan 13 poin, hanya tertinggal 2 angka dari Liverpool yang sebelumnya kalah 1 hingga 2 dari Crystal Palace. Menariknya, sebuah superkomputer milik Pledmos seperti dilansir The Sun memproyeksikan Arsenal bakal keluar sebagai juara Liga Inggris 2025/2026. Mereka diprediksi finish dengan 90 poin, unggul 6 poin dari Liverpool yang ada di posisi runner-up. Sementara itu, Manchester City dijagokan finish ketiga dengan 64 poin. Crystal Palace secara mengejutkan diprediksi akan menembus 4 besar dan lolos ke Liga Champions, sementara Manchester United hanya diperkirakan finish di posisi ke-15. 3 tim terbawah yang dijagokan degradasi adalah Wolverhampton, Burnley, dan West Ham. Menurut kamu, apakah prediksi superkomputer ini realistis? Apakah Arsenal benar-benar punya kans besar jadi juara musim ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Tidak berguna.
Kalah memalukan, Arne Slot salahkan satu bintang Liverpool usai dibekuk Crystal Palace. Rekor sempurna Liverpool musim ini akhirnya terhenti secara mengejutkan. Dalam laga pekan ke-6 Liga Inggris, Sabtu, dalam kurung 29/9, The Reds takluk 1-2 dari tuan rumah Crystal Palace di Selhurst Park. Arne Slot pun tak menahan amarahnya, secara terbuka ia menyalahkan salah satu pemain atas kekalahan tersebut. Gol cepat Ismail Assar dan penyelesaian akhir Eddie Nketiah membuat Palace unggul, meski Federico Chiesa sempat menyamakan kedudukan. Namun, gol kemenangan Palace tercipta di menit akhir melalui situasi lemparan jauh yang disambut buruk oleh lini belakang Liverpool. Slot menyesalkan keputusan ofensif salah satu pemainnya yang memilih maju menyerang saat waktu hampir habis. Itu tidak berguna. Seharusnya kami fokus bertahan. Karena keputusan itu, kami kebobolan dan kalah, ujarnya. Komentar ini diyakini mengarah ke Jeremy Frimpong, rekrutan anyar yang dianggap meninggalkan pos saat krusial. Slot juga menyoroti buruknya pertahanan Liverpool dalam menghadapi bola mati, sesuatu yang musim lalu jadi kekuatan. Kami kebobolan 2 dari Newcastle dan 2 lagi hari ini. Jika ingin bersaing di papan atas, set piece tak bisa diabaikan. Bagaimana menurut kamu? Apakah kritik Slot terhadap pemainnya berlebihan, atau memang sudah saatnya Liverpool lebih disiplin dalam bertahan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.